Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kita bisa kembali lagi, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, ucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk sama-sama bisa berkumpul, bisa kembali lagi Tuhan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kamu memulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Mari kita angkat, kita nyanyikan Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia, haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kita mau menyanyikan ini dengan iman, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Yes. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat.
Allah kita dahsyat, bahwa Allah kita berkuasa. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan untuk segala rencana-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami memahami apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Thank you Tuhan, thank you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu.
Ucap segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan untuk rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, ajar kami untuk selalu berharap hanya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk rencana-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan akan benih firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, hari ini saya ingin kita mendengarkan firman Tuhan tentang satu orang yang bernama Kaleb bin Yefune. Seorang yang sangat indah, memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kita mengharapkan saudara bisa mempelajari dari Kaleb bin Yefune ini. Hakim-Hakim 1 ayat 10 sampai 15. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kirjat Arba dan memukul Kalasesai, Ahiman dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kirjat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kirjat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa, anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Amin, haleluya. Saudara, hari ini kita lihat tentang Kaleb. Saudara, di dalam Alkitab ada dua anak muda yang dipakai oleh Tuhan dan yang sangat mengasihi Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sehingga dari antara ratusan atau ribuan anak muda, Tuhan memakai dua orang ini. Yang pertama bernama Yosua dan yang kedua namanya Kaleb. Ini dua orang ini, saudara. Jadi kita lihat dua orang ini yang Tuhan pilih. Sejak dari Mesir, lalu kemudian Tuhan bawa ke padang belantara, setelah di padang belantara dibawa sampai masuk negeri Kanaan. Ini dua orang yang luar biasa sekali, saudara. Dari Mesir sampai masuk padang belantara, begitu lama di padang belantara sampai masuk Kanaan. Cuman dua orang yang Tuhan izinkan masuk negeri Kanaan, yang lain tidak ada. Ini seperti orang yang hebat sekali. Dia bisa menerobos dari masih ada di jajahan Mesir sampai masuk berebut negeri yang Tuhan janjikan. Ini adalah dua orang yang hidup di dalam janji-janji Allah. Sejak dari Mesir hidup dalam janji Allah, lalu kemudian di padang gurun hidup dalam janji Allah, dan sampai di Kanaan hidup dalam janji Allah. Ini orang-orang yang hidup dalam janji Allah. Saudara, marilah saudara kita juga hidup di dalam janji-janji Allah. Saudara, hidup dalam janji-janji Allah itu sangat indah. Sampai usia tua, mereka tetap ikut kepada Tuhan dan tidak berubah. Mereka menikmati banyak kasih karunia Tuhan. Mereka menikmati apa yang mereka percayai itu. Nah, saudara, Yosua itu penerus Musa. Kalau Yosua, pada waktu Musa mati digantikan oleh Yosua, dan Tuhan menyuruh Yosua membawa orang Israel ke negeri Kanaan. Nah, saudara, Tuhan memilih dia. Tetapi Kaleb memangnya tidak dipilih seperti Yosua menjadi pengganti atau menjadi wakil dari Yosua. Tidak, saudara, tidak ada penjelasan itu. Tetapi Kaleb ini mungkin seorang prajurit biasa, saudara, tetapi dia taat kepada Tuhan sehingga imannya hampir sama dengan Yosua, saudara. Dia tidak atau dia memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kalau saya baca isi kitab Yosua, banyak sekali perbuatan ajaib Tuhan melalui Yosua. Saudara, peperangan demi peperangan, kemenangan demi kemenangan diperoleh, tanda-tanda ajaib, keajaiban dialami, semua mereka mengalami perkara-perkara yang heran, dan Yosua memimpinnya. Itu banyak sekali ditulis di dalam kitab Yosua, saudara. 31 peperangan dan mereka menang melawan musuh-musuhnya. Tetapi kalau kita sudah masuk ke kitab Hakim-Hakim, kita sudah tidak menemukan cerita tentang Yosua lagi. Cuman dimulai dengan Yosua sudah mati waktu itu. Tetapi kita masih menemukan kisah dari Kaleb. Mungkin karena ada hubungannya dengan suku Yehuda, saudara. Jadi cerita tentang suku Yehuda dimulai dari Kaleb dalam kitab Hakim-Hakim.
Kaleb ini orang dari suku Yehuda. Nah, dia yang memulainya. Saudara, jadi kita lihat pemulai peperangan bukan Yosua tetapi suku Yehuda, dan itu ada Kaleb di dalamnya. Setelah masuk Kanaan, saudara, setelah Yosua mati, bangsa Israel tidak melanjutkan peperangan lagi. Mereka sudah rasa-rasanya tidak mau perang. Mereka cenderung ingin apa? Menikmati, santai. Ya, aku sudah capek nih perang, aku sudah lelah, aku pengen santai, aku pengen hidup nyaman, aku pengen tidur-tiduran, aku nggak mau lagi perang, aku nggak mau lagi. Aku sudah menikmati. Saudara, apa akibatnya? Banyak daerah-daerah yang belum direbut. Dan daerah-daerah itu akan menjadi duri bagi orang Israel. Mereka akan membuat susah orang Israel, saudara. Seharusnya mereka ambil semua karena Tuhan sudah memberikan semua. Tuhan memberikan semua, tetapi mereka tidak ambil semua. Mereka hanya ambil beberapa saja. Peperangan mereka sudah tidak mau lagi. Suku Ruben waktu diajak perang, nggak mau dia. Alasannya banyak, macam-macam. Suku Manasye nggak mau dia. Suku Dan juga tidak mau. Dia masih ingin merantau. Suku Aser juga tidak mau, dia ingin di pantai dan sebagainya, saudara. Mereka ingin diam saja. Tetapi Kaleb tidak. Kaleb mengambil inisiatif untuk berperang. Ya, banyak suku-suku nggak mau. Tapi Kaleb walaupun sudah tua, dia hendak mengajarkan kepada anak-anak muda. Aku ini udah berumur 85 tahun. Tapi aku masih pengen perang. Aku masih bisa perang dan kekuatanku masih sama seperti dulu. Bagaimana dengan kamu anak muda? Kira-kira begitu, saudara. Dan Kaleb percaya sekali kepada Tuhan bahwa kalau dia beserta dengan Tuhan pasti menang. Yang dipikirkan oleh Kaleb bukan yang lain, tapi beserta dengan Tuhan pasti menang. Saudara, kita lihat. Tuhan bilang dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saya baca sekali lagi, tetapi hambaku Kaleb, hambaku Kaleb. Saudara, Tuhan bilang hambaku Kaleb, jarang saudara. Musa disebut hambaku Musa. Yosua pertama kali tidak disebut hamba Tuhan, tapi hamba Musa. Terakhir menjelang setelah merebut negeri Kanaan disebut hambaku Yosua. Sekarang hambaku Kaleb. Nah saudara, luar biasa. Tuhan menyebut dirinya adalah hambaku. Tetapi hambaku Kaleb namanya disebut karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Hambaku Kaleb. Saudara, betapa indahnya kalau Tuhan menyebut kita, hai hambaku yang setia. Hai hambaku yang sehati. Hai hambaku yang mengikut aku dengan sepenuh hati. Itulah Kaleb. Apa saudara hamba Tuhan? Apa saudara hambaku? Saudara, kita lihat hambaku Kaleb. Hambaku. Mengapa Kaleb disebut hambaku, hamba Tuhan? Karena hidupnya tidak untuk diri sendiri. Orang yang gak hidup untuk diri sendiri, dia hamba Tuhan. Ada orang hidupnya hanya untuk diri sendiri, untuk dia, untuk diri, untuk ia, untuk ia, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Dia gak bisa menjadi hamba Tuhan. Dia gak bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara, Kaleb tidak. Dia mau menjalankan kehendak Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi kehendaknya. Kehendak Tuhan menjadi kehendaknya. Itu yang penting. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu menjadi kehendakku. Apa bukan kehendakku menjadi kehendak Tuhan. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendakku. Saudara, itu yang ada. Kaleb telah melewati 10 kali ujian. Kaleb telah melewati 10 kali ujian. Yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 10 kali ujian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 10 kali ujian.
Saudara, itu yang ada. Tetapi dia bisa lewat. Ujian apa saja yang kita bisa lihat? Saudara, Laut Teberau atau Laut Kosong. Waktu pertama kali orang Israel keluar dari Mesir, dia diperhadapkan dengan satu ujian, satu kisah, saudara. Kalau saudara baca Keluaran 14, mereka sudah keluar dari Mesir, tiba-tiba mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau. Saudara, Laut Teberau itu mereka diperhadapkan di sana. Nah, sehingga mereka itu ketakutan. Apalagi waktu mereka melihat Firaun mengejar mereka. Mereka ketakutan, lalu mereka berseru. Mereka ketakutan sambil berseru kepada Tuhan. Ya. Nah, mereka berkata kepada Musa di ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apa? Saudara, dia bilang, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Saudara lihat sampai ngomong begitu. Jangan ganggu, biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Wah, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara, itulah sikap dari banyak orang. Jangan ganggu aku ya. Biarkan aku begini saja, biarkan aku bekerja orang Mesir. Tuhan bilang keluar, tapi jangan ganggu aku. Akhirnya saudara, Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Laut Teberau itu dibelah dua, lalu kemudian mereka lewat dan Firaun dengan prajuritnya tenggelam. Luar biasa. Mereka lihat semua. Termasuk Kaleb, dia menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan mereka itu bersuka cita. Hati Kaleb juga dipenuhi dengan kesukaan yang sama dengan semua orang Israel. Bahkan mereka mulai menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saat hati kita dihentakkan oleh ajaibnya Tuhan, tanpa terasa mulut kita mengatakan puji Tuhan. Saat hati sudah dihentakkan oleh perbuatan Allah, kita menari-nari dan mengatakan glory, puji nama Tuhan, hormat bagi Tuhan, sorak-sorak bagi Tuhan. Mereka jalan. Ujian yang kedua, Keluaran 15, 23, 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, sekarang mereka di jalan menemukan mata air. Lalu mereka minum, airnya pahit. Airnya pahit. Dia menemukan pahit ternyata. Pahit ternyata. Siapa yang mau minum air pahit? Semua orang pengen minum air manis, air yang segar, nggak mau air yang pahit. Makanya saya katakan siapa yang mau minum air yang pahit. Waktu mereka minum airnya pahit, sangat pahit airnya. Saudara, apa saudara pernah minum yang pahit? Saya dikasih saudara teh. Teh untuk ini, untuk teh insulin. Itu pahitnya. Saudara, pahit sekali. Minum sudah tidak kuat. Langsung saudara saking pahitnya sampai ke kepala langsung naik gitu. Itu pahit sekali. Sampai gak tahan saudara, minum sedikit teh gak tahan. Nah, bagaimana kalau minum kayak gitu? Lalu bersungut-sungut dan marah. Tapi ingat, Tuhan yang bawa dia ke sana. Tuhan yang izinkan, bukan dia jalan sendiri. Tuhan yang bawa ke Mara. Kenapa Tuhan izinkan nyobain yang pahit-pahit? Apakah Tuhan terlalu tergesa-gesa, mereka belum tahan, udah dibawa ke hal-hal yang demikian. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu pengen cepat lewat ya. Memintas, cepat pintas saudara, itu yang maksud Tuhan. Lalu mereka sayangnya mereka bersungut-sungut dan mereka marah.
Lalu mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menolong mereka dan air itu menjadi pahit. Kaleb melihat hal itu. Kalau kita lihat dari hatinya Kaleb yang bersama dengan Tuhan, berarti Kaleb tidak melakukan persungutan. Dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Keluaran 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Saudara, ini yang mereka buat ya. Padahal baru hari ke-15 bulan yang kedua. Baru sebulan loh. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Mereka ada di Gunung Sinai. Jadi pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Berarti ya sebulan. Mereka berangkat tanggal 15 bulan 1. Ini 15 bulan. Baru 30 hari saudara mereka di sana. Mereka sudah kembali lagi bersungut-sungut. Lalu mereka mengatakan, di dalam ayat ini gak ada roti, gak ada apa. Mereka begitu bersungut-sungut, tiap kali bersungut-sungut. Ya, saudara, lewati ujian itu ya. Ayat 20. Tuhan menurunkan kepada mereka roti mana. Di ayat yang ke-15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Itu makanannya. Ya. Jadi Tuhan kirim roti. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Musa mengatakan, mana itu jangan disimpan, makan, ambil. 1 hari. Tetapi ada orang Israel yang menyimpannya sehingga berbau busuk. Maka Musa marah kepada mereka karena tidak taat. Mungkin bukan 1, 2, bisa saja sekian banyak. Sampai Musa tahu dan Musa jadi marah. Orang Israel tidak taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, makan, habiskan hari ini. Kalau Tuhan bilang, besok ada lagi, Tuhan akan besok akan ada lagi. Karena Tuhan setia. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan tetap setia. Mau orang Israel itu bersungut-sungut, mau tidak, mana itu tetap turun. Karena mana tidak terpengaruh oleh persungutan orang Israel. Kasih Tuhan tidak terpengaruh oleh persungutan orang Israel. Tuhan tetap memberi. Seringkali yang bersungut-sungut itulah yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tuhan tetap memberi. Mana? Tuhan tetap memberi. Orang Israel mau bersungut-sungut, Tuhan tetap memberi. Tapi mereka tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi saudara, yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan bukan karena Tuhan tidak memberi, tetapi karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Di ayat yang ke-27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Jadi saudara, ada lagi mereka yang pada hari ke-7 mereka cari mana. Tuhan udah bilang pada hari yang ke-6 kumpulkan 2 kali. Tetapi pada hari ke-7 mana gak turun. Lalu mereka pada hari ke-7 lihat mana gak ada yang turun. Mereka tidak taat. Saudara, itu yang mereka lakukan, tidak taat. Yang ke-6, Keluaran 17 ayat 1 sampai ke-3, peristiwa di Refidim. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu.
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, sampai di daerah Rafidim tidak ada air untuk mereka minum. Ya, terjemahan lain mengatakan masih ada tapi nggak banyak. Lalu mereka cari air, nggak ada, dan mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak mempercayai Tuhan lagi. Berulang kali saudara, mereka tidak mempercayai Tuhan. Ini yang ke-6 kali. Tidak mempercayai Tuhan. Lalu mereka bersungut-sungut dan omongannya selalu jelek. Tuhan mau membunuh, Tuhan mau membunuh, Tuhan mau membunuh. Sampai Musa mengatakan, mengapa engkau mencobai? Saudara, ya itu yang orang Israel lakukan. Di Gunung Horeb, Keluaran 32 ayat 7. Di Keluaran 32 ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, ini kan peristiwa pada waktu peristiwa anak lembu emas, orang Israel membuat patung lembu emas. Saat itu Musa ada di atas gunung, mereka tunggu Musa, tetapi Musa tidak turun-turun. Lalu mereka berpikir yang jelek, jangan-jangan Musa sudah tidak ada. Lalu mereka minta kepada Harun untuk membuatkan patung lembu emas, dan Tuhan marah melihat. Ini kemarahan besar dari Tuhan. Bilangan 11 ayat 1, Tabrah. Di Bilangan 11 ayat yang ke-1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api dari Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Mereka bersungut-sungut karena mereka menganggap ikut Tuhan itu buruk. Nasibnya buruk. Ya, itu yang ada. Tuhan marah dan tentu Tuhan sangat marah. Kalau dibilang Tuhan tersinggung, ya bisa. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Sekarang mereka minta daging. Makanan yang paling baik adalah mana. Tapi sekarang mereka minta daging dan Tuhan memberikan kepada mereka daging begitu banyak. Dan mereka itu nafsu rakus, mereka makan dengan gelojoh sampai Tuhan melihatnya muak dan Tuhan membunuh mereka. Saudara, di mana Kaleb? Ya, kalau kita lihat Kaleb tidak melakukan hal itu sebab hatinya berkenan kepada Tuhan. Ini yang ke-10. Ini yang ke-10. Mereka sudah mencobai Tuhan dan ini yang ke-10. Bilangan 14. Saudara, di dalam bilangan 14 ini kita lihat di ayatnya yang ke-11 ya. Atau di pasal yang ke-13 ini cerita tentang 12 pengintai. Lalu mereka sudah pulang, lalu mereka memberikan kabar bahwa negeri ini adalah negeri yang baik. Itu kabar dari Kaleb dengan Yosua. Tetapi orang-orang Israel, 10 pengintai yang lain mengatakan bukan. Lalu kemudian mereka itu minta mati. Ayat 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri
serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini udah melawan dan memberontak, saudara. Kemudian di ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Sudah lihat itu yang mereka hadapin. Tuhan bilang 10 kali. Akhirnya Tuhan mengatakan sudah mereka nggak boleh masuk negeri Kanaan. Kecuali Yosua dengan Kaleb. Kaleb melewatin itu semua. Dalam hidup kita, saudara, seringkali ada ujian-ujian. Dan ujian-ujian itu akan menempa hidup kita. Untuk apa? Untuk bisa kita menikmati perkara-perkara yang heran dari Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang harus dilewati. Ajaib ya, saudara. Itulah sebabnya lewat. Nah, Kaleb seperti itu. Mereka melihat, kalau sudah lihat peta, maka saudara akan melihat langkah-langkah yang mereka lewatin 10 kali. Saudara, itu yang ada. Tuhan bilang di dalam bilangan 14 tadi, Kaleb berbeda. Dia memiliki roh yang berbeda. Roh yang berbeda. Jadi orang Israel, saudara, Kaleb dengan Yosua rohnya beda. Kenapa? Dia rohnya dari Tuhan. Roh Kudus. Yang membuat orang berbeda itu sebetulnya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membuat kita berbeda dengan orang lain. Roh Kudus. Kata kados atau kudus itu artinya dipisahkan, memisahkan. Itu yang membuat roh kita berbeda, saudara. Roh kita berbeda. Biar kita memiliki roh yang berbeda, tetap berbeda. Saya dengan orang lain beda, saudara dengan orang lain beda. Saudara memangnya beda. Kalau sama dengan dunia, saudara bukan milik Kristus. Orang yang milik Kristus akan berbeda dengan dunia. Hidupnya beda dengan dunia. Kesukaannya beda dengan dunia. Makanannya, cintanya, apapun beda dengan dunia. Pikirannya berbeda dengan dunia. Kalau orang Kristen pikirannya sama dengan dunia, maka orang itu bukan milik Kristus. Kenapa? Karena orang yang pikirannya seperti keduniawi, maka orang itu tidak bisa menjadi milik Kristus. Kados artinya memisahkan. Orang yang mengasihi Tuhan memiliki roh yang berbeda. Tidak sama dengan orang dunia. Enggak sama. Roh Kudus membuat roh kita berbeda daripada yang lain. Saudara, itu yang ada. Iman, sehingga iman kita kokoh. Kuat dalam melakukan banyak hal. Mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kaleb ikut Tuhan dengan segenap hati. Jadi bukan hanya rohnya yang berbeda, tapi mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ulangan 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu. Dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Sepenuh hati mengikut Tuhan. Ini penting buat kita, saudara. Sepenuh hati ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan tuh sepenuh hati, segenap hati. Jangan separuh-separuh. Jika mau berhasil jadi orang Kristen sepenuh hati, segenap hati. Saudara, jika masih mau melihat ke belakang pasti gagal. Ada banyak orang berpikiran seperti pintar pada bodoh. Dia tidak memahami cara Tuhan, melangkah dengan Tuhan. Ikut Tuhan itu dengan ketat. Ikut Tuhan itu dengan ketat, saudara. Mengikut Tuhan itu ketat. Artinya dengan nempel terus kepada Tuhan. Tidak ada jarak. Kaleb itu percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan menyebut dia ikut Tuhan dengan segenap hati. Yang bicara adalah Tuhan sendiri. Kaleb. Dari kata ke dengan lev. Lev itu hati. Kaleb seperti hatinya. Seperti hati Tuhan. Yosua 14 ayat 7 sampai 11. Saudara, dalam Yosua 14 ayat 7 sampai 11. Yosua 14
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ini adalah pernyataan Kaleb kepada Yosua tentang bagaimana 40 tahun yang lalu mereka pernah mengintai tanah Kanaan. Lalu Kaleb mengatakan, aku bicara yang sejujur-jujurnya tentang peristiwa itu. Saat itu aku berumur 40 tahun. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, itu yang kita bisa lihat. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara lihat. Kaleb waktu berumur 40 tahun, dia menjadi pengintai ke Kanaan. Ia melihat Bani Enak, raksasa yang hebat itu, ia gak takut saudara. 10 orang yang lain ketakutan. Mereka bilang, kita ini seperti belalang ya menghadapi mereka. Tapi Kaleb bilang, tidak, kita bersama dengan Tuhan. Pasti saudara, pasti menang. Itu yang ada. Tetapi sayang saudara, karena orang lainnya karena mereka tidak mau perang yang lain, akhirnya nggak jadi masuk Kanaan. Pada Kaleb itu kepengen sekali, kalau perlu dia berhadapan sama raksasa itu. Usia 40 tahun masih gagah. Kaleb mengatakan, aku juga punya semua kekuatanku dari Tuhan. Aku juga punya persenjataan, aku akan hadapi raksasa itu. Tapi sayang, karena yang lain enggak, jadi akhirnya Tuhan membawa mereka kembali ke padang gurun. 40 tahun. Sekarang usia Kaleb 85 tahun. Tapi dia bilang, kekuatanku tidak berkurang. Hebat ya. Saudara, umur 40 tahun kuat ya, sama. Saya umur segitu juga saudara, saya masih kuat ya. 30 tahun saya waktu di sekolah sampai umur 40 tahunan saya masih mondar-mandir, saudara, mana-mana, wah masih kuat saudara. Kadang-kadang saudara saya mesti jalan ke Jakarta kemana, hampir tiap hari saudara pulang lalu siap firman, doa, mesti nulis. Kayaknya saudara itu wah kayak gitu. Nanti minggu udah balik lagi, di sana juga kerjakan. Saudara selama hampir 5 tahun ya, selama 5 tahun lah kuat. Masih. Sama dengan Kaleb. Tapi sekarang udah banyak berkurang. Tapi Kaleb tetap hebat ya. 85 tahun masih dia bilang kuat. Aku masih bisa ngalahkan tuh raksasa. Waktu 40 tahun ngalahkan raksasa oke dah. Tapi 85 tahun. Ya mikir juga saudara. Ya mikir saudara. 85 tahun. Tapi Kaleb mengatakan gak apa-apa. Gak apa-apa. Hebat toh. Gak apa-apa. Ia berani melawan raksasa Bani Enak. Berani. Luar biasa saudara. Dan kalah. Kaleb mengusir 3 orang Enak. Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ini raksasa-raksasa. Lalu diusir mereka. Nah itu yang kita lihat. Kaleb mengusir orang Enak. Banyak orang Israel tidak mau mengusir dengan tegas. Gak mau. Mereka membiarkannya. Ya sudahlah, dibiarkan. Tetapi Kaleb enggak. Tidak ingin. Ia mengusir dengan tegas. Dia mengusir dengan tegas. Dia usir dengan tegas, dia usir. Saudara, banyak orang mengatakan, ya sudahlah biarin aja. Tidak ganggu. Iya, sekarang tidak ganggu, nanti ganggu. Kaleb bilang tidak. Berani.
Saudara, musuh seringkali nggak mau pergi. Kadang harus diusir dengan keras. Kadang baru pergi, kadang harus diusir dipaksa. Iblis juga sama, saudara. Seringkali ngengkel, seringkali daging juga ngengkel. Kadang-kadang harus benar-benar dipaku, baru diem. Daging ini coba saudara kadang-kadang minta ini, keinginan minta ini macam-macam. Sehingga ganggu hubungan kita dengan Tuhan. Satu-satunya cara mengalahkan daging dipaku di kayu salib Tuhan. Baru diem. Ya, cuman satu dipaku. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Karena daging mengganggu. Karena daging tidak mau melakukan kehendak Allah. Jadi harus dipaku benar-benar. Saudara, apakah saudara mau dipaku di kayu salib? Daging saudara. Kalau mau dipaku di kayu salib baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan bisa menang atas semua musuh-musuh. Musuh tidak mau pergi tapi kita harus paku dia sampai tidak bisa bergerak. Kaleb tidak menciptakan ketakutan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang menciptakan kekhawatiran, ketakutan di dalam hidupnya. Tetapi Kaleb tidak menciptakan ketakutan. Dia jalan, dia keteguhan iman. Seperti Kaleb kita harus siap mengikuti Tuhan dalam setiap keadaan. Ya, seperti Kaleb. Siap sabar menunggu. Dia memenuhi janjinya. Ada janji Tuhan. Bertindak tepat pada waktunya. Saudara, jalan bersama. Kaleb mengajarkan kepada kita percaya dan ikut Tuhan sepenuh. Setelah peperangan itu selesai, saudara, sesuai dengan apa yang dijanjikan Musa kepada Kaleb, apa yang kamu injak, apa yang kamu kalahkan, itu menjadi milikmu. Kaleb minta perang mengalahkan Kirjat Arba. Kirjat Arba itu ada raksasa-raksasa. Tapi Kaleb tidak takut. Karena dia berkata, walaupun umur 85 tahun, aku bisa ngerebutnya. Lalu Kirjat Arba direbut. Kirjat Arba itu adalah Hebron. Lalu Kaleb minta Hebron itu menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Saudara, sebab Musa bilang, apa yang kamu injak, silahkan kamu ambil. Dan Kaleb mengambilnya. Sudah diberi hak dan Kaleb mengambil. Saudara, Kaleb itu mengambil apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Apa sih yang Tuhan berikan kepada saudara? Ambil aja. Kadangkala kita tidak mau mengambil apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kita tidak mau mengambil apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tidak mau mengambil apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada yang Tuhan berikan kepada saudara, ada. Tapi saudara tidak mau ambil. Itulah saudara hidupnya jadi begini dan saudara berusaha mencari perkara-perkara yang tidak-tidak. Coba kita renungkan lalu kita pikir dan kita ambil. Oh ya, aku mau Tuhan. Ambil saudara. Itu yang ada. Baru bisa. Rebut. Dan Kaleb mengambilnya. Kota itu dinamakan Hebron. Hebron itu artinya sahabat yang penuh kasih. Hebron kota Abraham. Hebron itu kota Abraham. Abraham itu sahabat Allah. Di Hebron, Daud juga dilantik menjadi raja. Hebron juga kota Daud. Abraham dan Daud. Matius 1 ayat 1, Abraham dan Daud. Abraham dan Daud orang yang berkenan kepada Allah. Kota itu menjadi kota yang diinginin oleh Kaleb. Kaleb ingin menjadi sahabat Allah. Inilah kerinduannya. Ingin mendapat sesuatu, tapi ingin mendapat sahabat Allah. Bukan tanah yang aku inginkan. Bukan negeri yang aku inginkan. Bukan harta yang aku inginkan. Bukan makanan yang aku inginkan. Yang aku inginkan menjadi sahabatmu Tuhan. Tuhan, aku tidak menginginkan rumah.
Aku tidak menginginkan populer. Aku tidak menginginkan kekayaan. Aku tidak menginginkan apapun Tuhan. Aku menginginkan sahabat-Mu. Aku ingin menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Tuhan, itu saja yang aku minta. Saudara, itu yang dikatakan. Hebron artinya sahabat. Saudara mau apa kepada Tuhan? Apakah saudara mau mengatakan, Tuhan, aku ingin berkat dari-Mu? Hebron, Kaleb tidak. Aku ingin jadi sahabat-Mu Tuhan. Seandainya ada seseorang saudara yang memberikan sesuatu. Lalu saudara disuruh milih. Mau apa? Mau apa itu semua? Saudara melihat ada banyak kekayaan, ada uang dan sebagainya. Saudara silakan pilih. Tapi ada satu orang yang cerdik yang mengatakan, aku gak mau pilih ini, gak mau pilih ini, gak mau pilih. Aku ingin jadi sahabat Bapak saja. Itu pilihan yang cerdik. Selain kota Abraham, di Hebron juga tempat tinggalnya keturunan Imam Harun, Imam besar Harun, saudara. Di Hebron itu tempat tinggalnya Imam besar Harun. Jadi saudara, 1 Tawarik 6:54. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat. Karena bagi merekalah untuk yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desa yang telah diberikan kepada Kaleb bin Jefune. Jadi Hebron kepada keturunan diberikan Hebron kota perlindungan, kemudian Libna. Jadi Hebron juga keturunan Harun tinggal di Hebron, tetapi itu bukan tanah milik Kaleb yang dikasih, bukan. Tanah milik Kaleb itu Tuhan kasihkan khusus dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Tetapi itu negeri yang bagus, kota yang baik karena keturunan Harun ada di sana. Di Hebron juga salah satu disebut kota perlindungan. Kota di mana dibuat kota perlindungan kalau ada orang yang berbuat salah bisa lari berlindung di kota itu. Saudara, Hebron adalah kota istimewa. Ya, diberikan kepada Kaleb. Dan Kaleb mencari kota yang istimewa. Hebron tidak boleh diduduki oleh bangsa kafir apapun. Itu kepunyaan Abraham. Saudara, kesaksian ada di kota Hebron. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kaleb? Kaleb ingin berperang lagi. Dia ingin mengalahkan Kirjat Sefer. Tetapi dia berpikir, ini anak-anak muda kok gak mau perang? Anak-anak muda maunya santai-santai saja. Bagaimana mau jadi prajurit kalau santai-santai saja? Bagaimana kalau enggak ditempa seperti ini? Saudara, Kaleb sudah mengalahkan Kirjat Arba, sekarang Kirjat Sefer. Lalu Kaleb mengatakan, anak-anak muda harus berani perang. Anak-anak muda harus berani perang. Siapa yang bisa mengalahkan Kirjat Sefer atau Debir dikasih hadiah. Terpaksa Kaleb melakukan itu sebab banyak anak-anak muda gak mau. Mereka ingin main, mereka ingin main, mereka ingin main. Peperangan tidak ada, semua tidak ada. Tapi Tuhan mengatakan harus mau perang. Kalau enggak bisa. Kalau enggak perang, diperangin oleh musuh. Harus perang, angkat senjata, perang. Itu yang ada, saudara. Lalu seorang anak muda namanya Otniel, dia mengajukan diri. Dia berperang. Dia menanggapi tawaran Kaleb, dia perang. Hatinya dibakar, hatinya terbakar.
Lalu dia angkat senjata dan perang, dan dia bisa mengalahkan dan merebut kota Kirjat Sefer. Sama hebatnya seperti Kaleb. Dan Kaleb senang melihat hal itu. Dengan tidak sayang-sayang, Otniel diberikan Aksa anaknya jadi istri. Saudara, Otniel Atisinga dari Allah. Dia merespon, itu anak muda, dia yang menjadi hakim yang pertama bagi orang Israel dari suku Yehuda. Rata-rata hakim yang lain enggak, tapi ini dari suku Yehuda, Otniel yang mimpin. Saudara, anak-anak muda harus berani berperang. Kalau tidak berperang mau ngapain? Saudara, kita harus berperang, kita harus memimpin dalam peperangan, jangan lembek. Kita harus berani menghadapi lawan, berani menghadapi musuh, baru bisa. Nah, Aksa diberikan menjadi istri. Aksa artinya gelang kaki dari emas. Dia seorang istri yang baik, yang memiliki hati yang indah. Bukan hanya penampilan tetapi hati yang indah. Aksa memiliki iman seperti Kaleb. Sehingga cocok bersanding dengan seorang hakim pertama Israel. Mereka memimpin begitu lama, saudara. Itu yang ada. Tetapi Kaleb mendorong. Karena Kaleb ingin semua orang seperti dia. Berani perang, berani merebut, saudara. Itu yang dia inginkan. Didikan orang beriman menghasilkan anak orang beriman. Nilai Aksa itu seharga dengan kota Kirjat Sefer. Seharga. Begitu tinggi nilainya. Ada orang punya harga nilai sangat rendah. Tapi Aksa nilainya tinggi. Mengalahkan Aksa mengalahkan Kirjat Sefer dapat Aksa. Berarti senilai. Balance, seimbang. Aksa nilai tinggi. Seorang perempuan yang bernilai tinggi. Aksa harus mendapatkan suami yang berani melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara cari suami, carilah orang yang berani melakukan kehendak Tuhan. Bukan orang yang lemah dalam ketaatan. Kalau cari istri, carilah istri yang bernilai tinggi, yang seperti dijanjikan Tuhan. Supaya apa? Supaya sama-sama jalan. Cari istri, cari suami. Suami yang mau merespon Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Kirjat Sefer juga milik bangsa Enak. Tetapi Otniel bisa mengalahkan dan menang. Saudara, Kaleb orang yang luar biasa. Kaleb, Kelef, seperti hatinya. Seperti hati Tuhan. Saudara, Otniel merebut Kirjat Sefer. Tapi tanah itu gersang. Sehingga Aksa minta mata air untuk menyirami. Aksa tidak meminta menukar tanah karena Otniel yang berebut Kirjat Sefer itu. Itu artinya apa yang kau injak itu yang diambil. Walaupun tanah itu gersang. Seringkali kita merebut sesuatu. Dan Tuhan mengatakan apa yang kamu ambil, kamu rebut itu adalah milik kamu. Ternyata tanah itu adalah gersang. Jangan khawatir. Tanah itu tetap milik kita. Mintalah kepada Tuhan air. Maka Aksa datang kepada bapaknya Kaleb dan dia mengatakan, beri aku mata air yang di hulu dan di hilir. Lalu kemudian Kaleb memberikan mata air yang di hulu dan di hilir. Tanah yang gersang itu menjadi subur. Saudara, kalau kita mendapat tanah atau mendapat sesuatu yang gersang, tidak seperti tanah milik orang lain. Mintalah kepada Tuhan air. Tuhan berikan kepada aku air. Maka Tuhan akan berlaku seperti Kaleb. Dia akan memberikan mata air yang di hulu dan di hilir. Sehingga saudara tidak gersang lagi. Kalau hati saudara gersang, kalau pikiran saudara gersang, kalau saudara menjadi hatinya kok begini kosong. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan berikan kepadaku mata air itu. Mintalah air. Jika tanah hati kita gersang, maka Tuhan akan memenuhi. Dan Tuhan akan memberikan mata air itu. Saudara, indah sekali. Tanah kering tidak berharga. Tanah yang dialiri air sangat berharga. Sebab di situ nanti tanaman itu tumbuh. Mintalah air pada Tuhan. Seperti Aksa minta air pada Kaleb. Tuhan berikan aku air. Maka Tuhan akan memberikan mata air itu.
Sehingga tanah yang gersang menjadi subur. Saudara, perempuan Samaria minta air pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan. Kita butuh air. Tuhan adalah air yang mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus juga adalah air. Tuhan, penuhi kami dengan air-Mu. Saudara, mata air itu lambang Roh Kudus. Dari dalam hatinya akan memancar aliran air hidup. Ada aliran-aliran air hidup. Kalau kita ada aliran air hidup, wajah kita segar, hati kita segar, semua segar, enak saudara. Hidup. Jangan biarkan hati kita gersang, jangan. Nanti kita menjadi orang yang tidak berharga. Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami. Milikilah hati yang dialiri air, milikilah. Tanah gersang tidak bisa ditanamin apapun juga. Tidak bisa. Air di hulu dan di hilir membuat tidak kekurangan air. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan air-Mu. Kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami dengan air-Mu Tuhan. Penuhi kami. Saudara, kita bilang kepada Tuhan demikian. Tuhan punya rencana kepada saudara. Rencana yang indah. Sampai suatu kali saudara tahu. Rencana Tuhan itu sangat indah dalam hidup saudara. Kaleb mengetahui rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia sangat indah. Mari kita nyanyian indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Rencana-Mu Tuhan. Saudara, rencana Tuhan itu indah. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara, Kaleb jalan dan dia mengalami rencana Tuhan yang indah. Dia mendapat Hebron, dia mendapat semua. Apa yang tidak dipikirkan dia dapat. Demikian juga saudara, saya yakin saudara akan mendapat perkara yang indah dari Tuhan. Banyak hal yang saudara tidak mengerti. Marah, kenapa harus lewat marah? Kenapa harus padang gurun? Kenapa harus Rafidim? Kenapa harus ini? Tuhan, kenapa berdemikian? Mengapa seperti ini? Aku tidak tahu. Tetapi saudara, kita percaya suatu kali saudara akan merasakan apa yang Tuhan berikan, apa Tuhan janjikan itu ada. Betul saudara, ada Tuhan. Dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, indah rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada bersamamu Bapa. Terima kasih untuk firman hari ini. Firman yang memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau berjalan di dalam jalan-Mu, kami mau berjalan dalam rencana-Mu, kami mau berjalan dalam keindahan-Mu Bapa. Terima kasih, tanamkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu. Kami kuat di dalam Engkau Bapa. Indah, indah, indah Tuhan. Kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Berkati jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah melalui firman-Mu ini Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami, berkati dan urapi ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Kau jamah yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, beri kemenangan Tuhan. Oleh-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin, puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati.